Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Martial God Asura volume 7. Selamat menyaksikan. Bab 2854, Tamu Tak Terduga. Melihat kulit Song Yunfei menjadi pucat karena marah karena dia, Chu Feng merasa sangat puas. Chu Feng sengaja mencoba membuat marah Song Yunfei. Bagaimanapun, konflik di antara mereka telah diperbaiki. Tidak peduli apa, Song Yunfei pasti akan mencari kesempatan untuk merawatnya di masa depan. Dalam keadaan yang tak terhindarkan seperti itu, Chu Feng secara alami akan mengambil setiap dan semua kesempatan untuk menyerang Song Yunfei. Tiba-tiba, ekspresi Song Yunfei berubah menjadi lebih baik. Dia menatap Chu Feng dengan ekspresi aneh di matanya. Sebenarnya ada seringai di wajahnya. Melihat perubahan aneh Song Yunfei, hati Chu Feng tenggelam. Dia merasa situasinya buruk. Berdengung. Tepat pada saat itu, pintu ke ruang tersembunyi tiba-tiba terbuka dan sesosok masuk. Melihat orang itu, banyak orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Bahkan Xia Yun'er juga sama. Alasannya adalah karena orang yang datang adalah orang terkenal di alam atas Ciliocos besar, Han Yu. Han Yu, kenapa kamu ada di sini? Xia Yun'er bertanya. Dia merasa sangat terkejut. Alasannya karena dia mengetahui hubungan antara Chu Feng dan Han Yu dengan sangat baik. Chu Feng sudah ada di sini. Jika Han Yu juga muncul, situasinya kemungkinan akan menjadi buruk. Aku pernah mendengar bahwa saudara Han Yu ada di daerah itu. Karena itu, bagaimana mungkin aku tidak mengizinkannya datang ke sini? Jadi, tidak lain adalah aku yang mengundang saudara Han Yu, kata Song Yunfei. Bajingan itu benar-benar berbahaya. Nyonya ratunya berkata dengan amarah menggerutu di antara gigi yang terkatup. Dia akhirnya menyadari mengapa Song Yunfei mengungkapkan senyum aneh itu. Ternyata dia diam-diam telah melakukan sesuatu dari bayang-bayang. Tidak apa-apa. Saat ini aku bukan lagi diriku yang sama dari domain abadi formasi roh. Jika Han Yu ini memprovokasiku, aku akan membuatnya membayar lebih pahit, kata Chu Feng kepada Egi. Adapun Han Yu, setelah dia tiba dan melihat Chu Feng, tatapannya tidak pernah beralih ke orang lain. Sama seperti itu, dia terus menggunakan tatapannya yang sangat ganas untuk melihat Chu Feng. Kakak Han Yu, aku tahu bahwa ada konflik antara kamu dan Chu Feng. Namun, mereka yang ada di sini adalah tamu. Beri aku wajah. Terlepas dari konflik macam apa yang mungkin ada di antara kalian berdua, urus mereka di lain hari, oke? Song Yunfei berkata dengan munafik. Kakak Song, terakhir kali, Chu Feng ini meminjam kekuatan kepala klan-klan ular era kuno, membuatku dikalahkan oleh tangannya. Kamu tidak tahu penghinaan macam apa yang aku terima. Saat ini, semua orang di alam atas Ciliocos besar merasa bahwa aku lebih rendah dari Chu Feng itu. Keluhan ini adalah sesuatu yang harus saya selesaikan. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Han Yu menunjuk Chu Feng dan dengan keras berteriak, Chu Feng, aku, Han Yu, menuntut untuk melawanmu lagi. Apakah kamu berani menerima tantanganku? Setelah Han Yu selesai mengucapkan kata-kata itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Beberapa orang mengungkapkan ekspresi simpatik terhadap Chu Feng. Namun, mereka tidak tahu bagaimana cara ikut campur dalam masalah ini. Mereka semua tahu betul bahwa Han Yu telah diundang oleh Song Yunfei untuk menjaga Chu Feng. Jadi, jika mereka menentangnya, mereka tidak akan memusuhi Han Yu, melainkan memusuhi Song Yunfei. Karena itu, tidak ada yang mau mengatakan apapun.
Hanya ada 2 orang di antara kerumunan yang hadir yang berani berbicara tentang masalah tersebut. Salah satunya adalah Jian Wuqing yang biasanya pendiam namun periang. Yang lainnya adalah Xia Yun'er. Lagi pula, gua ini adalah wilayah Xia Yun'er. Dia sudah agak kesal dengan Song Yunfei yang mengundang Han Yu ke sana tanpa izinnya. Jadi, pada saat tidak ada yang berani mengatakan apapun, Xia Yun'er berdiri di depan Chu Feng dan ingin membantu Chu Feng keluar dari masalahnya. Namun, tepat ketika Xia Yun'er mulai berbicara, Chu Feng memotongnya, "Bukannya aku tidak berani. Hanya saja, aku khawatir kamu akan kalah lebih menyedihkan daripada terakhir kali." Han Yu menunjuk Chu Feng dan dengan keras berteriak, "Sombong sekali! Chu Feng, kamu benar-benar orang yang membanggakan. Kamu sendiri paling tahu bagaimana kamu berhasil menang melawanku terakhir kali. Apa yang memberimu kepercayaan diri untuk tetap berbicara kepadaku dengan cara seperti itu? Kamu tidak lagi memiliki dukungan dari kepala klan-klan ular era kuno. Apa yang membuatmu berpikir kamu masih bisa mengalahkanku? Apa yang memberi saya kepercayaan diri?" Chu Feng tersenyum. Kemudian, dia melepaskan auranya dan berkata, "Ini adalah apa?" Pada saat itu, tidak hanya ekspresi Han Yu yang berubah, tetapi banyak orang lain yang hadir juga mengungkapkan perubahan ekspresi mereka. Alasannya karena sebelumnya, Chu Feng telah menyembunyikan auranya sepanjang waktu. Jadi, mereka semua berpikir bahwa Chu Feng adalah peringkat 4 dewa sejati. Namun, pada saat itu Chu Feng telah melepaskan aura peringkat 5 True Immortal levelnya. Ini membuat semua orang menyadari bahwa kultivasi Chu Feng benar-benar peringkat 5 dewa sejati saat ini. Dia sebenarnya peringkat 5 dewa abadi? Bukankah dikatakan bahwa Chu Feng baru saja mencapai terobosan dalam kultivasi dan menjadi peringkat 4 dewa sejati di domain abadi formasi roh? Bagaimana dia meningkatkan kultivasinya ke peringkat 5 True Immortal dalam waktu sesingkat itu? Bagaimana dia berhasil membuat terobosan lain dalam kultivasi secepat ini? Ini tidak masuk akal. Mungkinkah dia telah menyembunyikan kultivasinya sejak awal? Pada saat itu, banyak orang merasa sangat heran. Bagaimanapun, perubahan dalam kultivasi Chu Feng hanyalah sesuatu yang akan mengejutkan siapapun. Konon, ada 2 orang di antara kerumunan yang tetap sangat tenang. Mereka adalah Xia Yun'er dan Song Yunfei. Bukan karena mereka berhasil melihat melalui kultivasi Chu Feng. Sebaliknya, kemungkinan besar wali mereka berada di luar yang telah melihat melalui budidaya Chu Feng dan mengirimkan informasi kepada mereka menggunakan metode khusus. Ini seperti meskipun Song Yunfei ada di sana sepanjang waktu, dia masih tahu bahwa Han Yu berada di sekitar pohon suci Fate dan bahkan mengundangnya. Alasan mengapa dia mampu melakukan ini adalah karena ada keberadaan yang kuat di luar ruang terisolasi yang mengawasi semuanya dan melaporkan semuanya kepadanya. Karena Song Yunfei tahu tentang kultivasi Chu Feng yang sebenarnya sejak awal tetapi masih mengundang Han Yu masuk, itu berarti dia memiliki sejumlah kepastian bahwa Han Yu akan mengalahkan Chu Feng. Pada saat itu, Han Yu terkejut. Namun, dia hanya terkejut. Pantas saja kamu begitu percaya diri. Jadi kultivasimu meningkat lagi. Ayo. Tempat ini terlalu kecil dan tidak cocok untuk pertempuran. Karena kamu berencana untuk melawanku, mari kita keluar dan bertarung, kata Han Yu. Tentu, ayo pergi. Bukannya aku takut padamu? Chu Feng mengungkapkan ekspresi yang sangat acuh tak acuh. Bab 2855, melawan Han Yu lagi. Berdengung. Tepat setelah Chu Feng menyetujuinya, jalan keluar ke ruang terisolasi benar-benar muncul. Han Yu segera keluar. Chu Feng juga pergi mengejar Han Yu. Ketika Chu Feng keluar,
Dia menemukan bahwa, meskipun itu bukan kerumunan besar, ada orang di langit, di tanah, dan di sekelilingnya. Mereka di sini. Han Yu dan Chu Feng. Tampaknya mereka benar-benar akan bertarung. Ini benar-benar hebat. Aku tidak berhasil menyaksikan pertempuran mereka di domain abadi formasi roh dan merasa menyesal karenanya. Hari ini, aku akhirnya bisa menebus penyesalanku. Sepertinya aku tidak datang ke pohon suci Fate dengan sia-sia. Setelah Chu Feng melangkah keluar, kerumunan itu langsung menjadi gempar. Benar-benar orang yang licik. Chu Feng berbalik dan menatap Song Yunfei yang baru saja keluar dari ruang isolasi. Dia tahu betul bahwa semua ini disebabkan oleh Song Yunfei. Song Yunfei tidak hanya berencana agar Chu Feng dikalahkan oleh Han Yu, tapi dia ingin Chu Feng dikalahkan oleh Han Yu di depan umum, di hadapan semua orang itu. Jika itu terjadi, Chu Feng akan sangat terhina. Penghinaan yang akan dideritanya 10 kali, 100 kali atau bahkan 1000 kali lebih besar dari penghinaan yang diterima Song Yunfei sebelumnya. Benar saja, Song Yunfei kejam, berbahaya, dan jahat seperti yang dibayangkan Chu Feng. Tidak heran para murid dari Tanah Suci Starfall sangat takut padanya. Kemungkinan besar, mereka semua mengetahui kepribadian putra suci mereka dengan sangat baik. Melihat bahwa Chu Feng menatapnya, Song Yunfei berkata, "Kakak Chu Feng, masih belum terlambat bagimu untuk mundur sekarang. Denganku di sini, tidak ada yang akan mempersulitmu. Tidak perlu saudara Song mengkhawatirkan dirimu sendiri tentang itu," kata Chu Feng kepada Song Yunfei. Kemudian, Chu Feng menatap Han Yu dan berkata, "Bisakah kita mulai?" "Tunggu," Han Yu menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berkata, "Kali ini, bisa dikatakan bahwa saya sudah siap." Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Han Yu mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya terbang keluar dari tangannya. Setelah tubuh cahaya itu terbang keluar, ukurannya bertambah dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu menjadi jaring formasi roh yang melintasi langit dan bumi. Ini di sini disebut ruang duel. Itu diciptakan oleh seorang spiritualis dunia yang hebat. Meskipun hanya bisa digunakan sekali, itu sangat kuat. Ketika diaktifkan, itu bisa bertahan selama 1 jam penuh. Selama waktu itu, bahkan ahli tingkat martial immortal tidak bisa menghancurkannya. Selain itu, ruang duel ini memiliki kekuatan bela diri dan kekuatan roh. Begitu kita berdua memasukinya, orang lain tidak akan bisa ikut campur dalam duel kita. Saat itu, kita berdua hanya bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Ring duel ini hanya memiliki 2 kunci. Melalui kunci tersebut, kita berdua bisa memasukinya. Hari ini, kita berdua akan bertarung satu sama lain dan menentukan hasil di ring duel ini. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Han Yu melemparkan kunci ke Chu Feng. Dengan kunci lain di tangannya, Han Yu mulai terbang dengan cepat menuju ruang duel itu. Menggunakan kunci, dia memasuki ring duel. Zet 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 zet. Setelah Chu Feng menerima kuncinya, dia tidak segera berangkat. Sebagai gantinya, dia melepaskan tanda petir tingkat ilahi di dahinya. Setelah Chu Feng melepaskan tanda petir tingkat ilahi, kultivasinya meningkat dari peringkat 5 dewa sejati menjadi peringkat 6 dewa sejati, tingkat kultivasi yang sama dengan Han Yu. Itu tanda petir tingkat dewa? Ini adalah pertama kalinya aku menyaksikan tanda petir tingkat dewa. Luar biasa! Dia seharusnya menjadi satu-satunya orang di alam atas Chiliocos besar kita yang telah berlatih teknik misterius hukuman ilahi, bukan? Setelah melihat tanda petir tingkat ilahi Chu Feng,
banyak orang mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa. Tepat pada saat itu, dengan pemikiran dari Chu Feng, kapak perang era kuno dan pedang perang era kuno, dua keterampilan rahasianya yang menantang surga, muncul secara bersamaan. Sementara kultivasi Chu Feng masih berada di peringkat 6 True Immortal, kekuatan pertempuran yang menantang surga dari pedang perang era kuno benar-benar dilepaskan. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa Chu Feng saat ini memiliki kekuatan pertempuran yang mampu melawan peringkat 7 dewa sejati. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Jika saya tidak menyaksikannya secara pribadi, saya benar-benar tidak akan pernah berani mempercayai ini. Chu Feng ini sebenarnya benar-benar telah memahami kemampuan seperti itu. Dia benar-benar mampu meningkatkan kekuatan pertempurannya dari peringkat 5 True Immortal ke peringkat 7 True Immortal. Setelah melihat kapak perang era kuno dan pedang perang era kuno, suara keheranan dari kerumunan semakin kuat. Chu Feng bukan satu-satunya yang memiliki kemampuan. Tepat pada saat itu, dengan pemikiran dari Han Yu, tubuh ilahinya dilepaskan. Dari kultivasi peringkat 6 True Immortal, kultivasi Han Yu meningkat menjadi peringkat 7 True Immortal. Chu Feng, bahkan jika kultivasimu telah meningkat menjadi peringkat 5 Immortal sejati, kekuatanmu hanya akan sama dengan hari itu. Namun, aku berbeda. Hari ini, kamu ditakdirkan untuk kalah. Han Yu dipenuhi dengan keyakinan. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan sudah tidak sabar untuk memberi pelajaran pada Chu Feng. Apakah begitu? Namun, Chu Feng tidak menyetujui klaim Han Yu. Dengan kunci di tangan, dia memasuki ring duel. Saat Chu Feng memasuki ruang duel, semua orang menjadi sangat bersemangat dan tidak dapat mengalihkan pandangan dari Chu Feng dan Han Yu. Saat itu, lebih dari 10.000 orang berkumpul di wilayah tersebut. Namun, selain suara dengungan yang dipancarkan oleh ring duel dan suara angin sesekali, tidak ada suara lain yang terdengar. Kerumunan tidak ingin melewatkan sedikit pun pertempuran. Karena itu, mereka benar-benar fokus pada kedua petarung itu dan benar-benar menahan nafas. Bab 2856 Anda akan berakhir menderita. Chu Feng, aku, Han Yu, tidak akan memberimu kesempatan untuk membalikkan keadaan kali ini. Saat Han Yu berbicara, dia mengeluarkan persenjataan abadi yang tidak lengkap dan memegangnya di tangannya. Meskipun dia telah kalah dari Chu Feng sebelumnya, Han Yu dipenuhi dengan kepercayaan diri kali ini. Seolah-olah dia benar-benar yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan Chu Feng. Han Yu, kamu salah mengatakannya, kata Chu Feng. Apa? Apa maksudmu dengan itu? Han Yu bingung. Sepertinya dia tidak tahu apa yang dibicarakan Chu Feng. Aku mengatakan bahwa kamu telah mengatakannya dengan salah. Lagi pula, yang dikalahkan terakhir kali adalah kamu, bukan aku. Jadi, bagaimana aku bisa membalikkan keadaan? Bahkan jika seseorang membalikkan keadaan, itu adalah kamu, Han Yu, dan bukan aku, Chu Feng. Tentu saja, aku juga bisa mengembalikan apa yang kamu katakan sebelumnya. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membalikkan keadaan, kata Chu Feng kepada Han Yu dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Dia memiliki ekspresi yang sangat santai. Namun, ekspresinya juga sangat menghina. Dia sama sekali tidak pernah menempatkan Han Yu di matanya sama sekali. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Han Yu menjadi sangat marah hingga kulitnya berubah menjadi hijau. Reputasi seumur hidupnya telah dihancurkan oleh Chu Feng di domain abadi formasi roh. Namun, Chu Feng benar-benar berani menyebutkan hal itu lagi. Selanjutnya, itu dilakukan di hadapan semua orang ini.
Hal ini menyebabkan Han Yu merasakan kemarahan yang tiada tara. Chu Feng, di domain abadi formasi roh terakhir kali, jika bukan karena kepala klan-klan ular era kuno diam-diam membantumu, bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku? Kali ini, di dalam ring duel ini, tidak ada seorang pun yang dapat ikut campur dalam konfrontasi kita. Tanpa ada yang membantumu, kamu tidak lebih dari sampah. Hanya kematian yang menunggumu. Han Yu menunjuk Chu Feng dan berteriak keras. Apa? Jadi Chu Feng hanya mampu mengalahkan Han Yu di domain abadi formasi roh karena kepala klan-klan ular era kuno diam-diam membantunya. Begitu Han Yu mengucapkan kata-kata itu, orang-orang yang hadir yang tidak tahu kebenaran tentang apa yang telah terjadi semuanya mulai membahas masalah itu dengan liar. Namun, ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Dengan sikap yang sangat tenang, dia berkata, "Apakah kamu tahu kenapa aku berani memasuki ruang duel ini? Justru karena aku, Chu Feng, mengandalkan kemampuanku sendiri untuk mengalahkanmu terakhir kali. Jadi, aku, Chu Feng, tidak takut padamu, Han Yu." Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menggenggam telapak tangannya. Saat berikutnya, api gas hijau tua muncul di tubuhnya. Sensasi ini, mungkinkah teknik abadi? Ekspresi Han Yu berubah. Dia terkejut. Ketika Han Yu melawan Chu Feng di domain abadi formasi roh terakhir kali, Chu Feng tidak menggunakan teknik abadi sepanjang waktu. Namun sekarang, Chu Feng melepaskan teknik abadi sejak awal. Karena itu, Han Yu merasa bahwa Chu Feng pasti baru saja mempelajari teknik abadi. Teknik abadi, bukan? Baiklah, aku akan bermain denganmu. Han Yu tidak mau mundur melawan Chu Feng. Dia mulai membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Segera, tubuhnya mulai berubah. Api gas cian segera muncul dari tubuhnya. Teknik abadi Han Yu sangat kuat. Saat Han Yu melepaskan teknik abadi, sebagian besar orang mulai memfokuskan pandangan mereka padanya. Alasannya karena teknik abadi Han Yu lebih kuat dari Chu Feng ketika menilai hanya dari penampilan luarnya. Apa yang Tuan Muda Kota kita gunakan adalah teknik abadi peringkat 1 terkuat, formasi pedang sinar cian. Tepat pada saat itu, seorang lelaki tua mengenakan pakaian hitam dan membawa pedang besar di punggungnya berjalan keluar dari kerumunan. Itu penatua tertinggi kota Raja Pedang, Tuan King Peng. Saat melihat lelaki tua itu, banyak orang mengungkapkan ekspresi hormat. Alasan untuk itu adalah karena bukan hanya orang tua itu salah satu tetua tertinggi di kota Raja Pedang, tetapi dia juga seorang ahli tingkat martial immortal. Dia adalah seseorang yang telah membantai musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan menggunakan pedang persenjataan abadi yang sangat besar di punggungnya. Apalagi usianya lebih dari 20.000 tahun. Karena itu, lelaki tua bernama King Peng itu juga sangat terkenal di seluruh alam atas Chiliocos besar. Konon, 8 abadi Starfall sama sekali tidak terkejut dengan kemunculan King Peng itu. Dengan tingkat kultivasi mereka sudah lama menemukan King Peng. Mereka juga tahu bahwa King Peng kemungkinan besar datang untuk melindungi Han Yu. Meski begitu, tetap saja apa yang dikatakan King Peng telah mengguncang kerumunan. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa formasi pedang sinar cian teknik abadi peringkat 1 adalah kartu truf Han Yu. Dalam kompetisi bela diri tercinta surgawi terakhir, Han Yu telah menggunakan teknik abadi itu dengan tepat untuk mengalahkan lawannya dan mendapatkan peringkat di daftar jenius tingkat iblis. Selain itu, di antara teknik abadi peringkat 1, kekuatan formasi pedang sinar cian memang jarang terlihat. Dengan demikian, King Peng tidak mengatakan omong kosong. Pada saat itu, hampir semua mata tertuju pada Han Yu.
Mereka semua ingin secara pribadi menyaksikan kekuatan formasi pedang sinar Qian. Hanya Xia Yun'er yang terus memfokuskan matanya yang indah pada Chu Feng sepanjang waktu. Teknik abadi yang telah dilepaskan tuan muda Chu Feng tampaknya agak istimewa, kata Xia Yun'er. Ah, pengaruh Xia Yun'er benar-benar tidak bisa dipandang rendah. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa api gas hijau tua yang dipancarkan oleh Chu Feng menjadi semakin kuat. Itu seperti gunung berapi yang akan segera meletus. Kekuatan yang sangat kuat saat ini sedang diseduh. Dalam kondisi seperti itu, semua orang menantikan teknik abadi Chu Feng. Mereka semua ingin melihat dengan tepat teknik seperti apa yang akan dilepaskan Chu Feng. Puh! Tiba-tiba, suara teredam keluar dari api gas hijau tua yang mengelilingi tubuh Chu Feng. Segera, api gas hijau gelap mulai menghilang dari tubuh Chu Feng. Saat itu, banyak orang mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Mereka semua tahu betul bahwa ini hanya bisa berarti satu hal. Artinya, Chu Feng gagal melepaskan teknik abadinya. Haha, apa-apaan itu? Apakah itu teknik abadi atau kentut? Chu Feng ini terlalu lucu. Dia benar-benar berani mencoba menggunakan teknik abadi yang belum dia kuasai. Bukankah ini hanya mempermalukan dirinya sendiri? Para murid jenius dari Tanah Suci Starfall semuanya tertawa mengejek. Mereka semua tahu bahwa Chu Feng sengaja mempermalukan Song Yunfei sebelumnya. Dengan demikian, mereka segera mengambil kesempatan untuk menghina Chu Feng. Dan di sini kupikir kamu memiliki semacam teknik baru. Tapi ternyata kamu datang untuk membuat orang tertawa. Han Yu juga mulai tertawa mengejek. Pada saat itu, cahaya di belakang punggungnya telah mencapai puncaknya. Dia telah menyelesaikan casting teknik abadinya. Karena itu, dia memenuhi syarat untuk menertawakan Chu Feng yang gagal melepaskan teknik abadi dengan sukses. Jika kamu meremehkan teknik abadiku, kamu akan berakhir menderita, kata Chu Feng. Kamu gagal menguasai teknik abadi, namun kamu masih berani menyombongkan diri? Hari ini, aku, Han Yu, maukah kamu tahu apa itu teknik abadi yang sebenarnya? Saat Han Yu berbicara, dia mengarahkan telapak tangannya ke Chu Feng. Woos, woos, woos. Saat berikutnya, sinar pedang mulai berkedip di seluruh langit. Seperti meteor, mereka mulai terbang menuju Chu Feng. Berdengung. Namun, sebelum teknik abadi Han Yu bisa mencapai Chu Feng, itu mulai melambat. Bahkan, auranya pun berkurang 10 kali lipat. Formasi pedang sinar Qian seperti itu tidak lagi mampu mengancam Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng sama sekali tidak berusaha menghindari formasi pedang sinar Qian. Dia berdiri di sana dan menyaksikan formasi pedang sinar Qian bertabrakan dengan pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno. Benar saja, karena kekuatan formasi pedang sinar Qian telah menurun, Chu Feng benar-benar tidak terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Han Yu mengungkapkan ekspresi bingung. Terakhir kali ketika dia bertarung melawan Chu Feng, meskipun formasi pedang sinar Qian juga diblokir oleh Chu Feng telah mengalami kerusakan besar dalam prosesnya. Bagaimana mungkin Chu Feng benar-benar tidak terluka kali ini? Wu. Tepat pada saat itu, Han Yu merasakan lututnya lemas, kepalanya pusing dan telinganya berdengung. Bahkan, penglihatannya pun menjadi kabur. Segera, dia merasakan perutnya berputar. Dia merasa mual yang tak tertahankan. Puh. Akhirnya, Han Yu tidak tahan lagi. Dia membuka mulutnya dan mulai muntah.
Namun, apa yang dia muntahkan bukanlah isi perutnya. Sebaliknya, itu adalah darah. Dia muntah seteguk darah tanpa henti. Selain itu, warna darahnya juga sangat aneh. Tidak hanya ada zat hijau yang terkandung di dalam darah, tetapi darah itu juga mengeluarkan gas yang aneh. Pada saat itu, seseorang berteriak, "Han Yu, ada apa?" Mendengar teriakan itu, Han Yu menyadari. Dengan pikiran, sebuah cermin muncul di hadapannya. Melalui cermin, Han Yu melihat bagaimana penampilannya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa matanya telah menjadi redup dan kulitnya berubah menjadi hijau tua. Itu adalah pemandangan yang benar-benar menakutkan. Surga! Warna itu, mengapa itu menyerupai warna teknik abadi yang digunakan Chu Feng sebelumnya? Mungkinkah teknik abadi yang digunakan Chu Feng adalah teknik abadi beracun yang jarang terlihat? Tapi, bahkan jika itu adalah teknik abadi yang beracun, itu terlalu kuat, bukan? Bahkan Han Yu tidak mendeteksinya sama sekali. Kerumunan itu sangat tercengang. Hanya pada saat itulah mereka menyadari teknik abadi Chu Feng tidak gagal. Sebaliknya, itu menyembunyikan dirinya sendiri. Hanya pada saat itulah orang banyak menyadari bahwa mereka telah meremehkan Chu Feng sebelumnya. Chu Feng sebenarnya lebih licik dan berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Pada saat itu, Chu Feng menatap Han Yu dan berbicara dengan senyum berseri-seri di wajahnya, "Bukankah aku mengatakan bahwa kamu akan menderita jika kamu meremehkan teknik abadiku? Bagaimana? Aku tidak berbohong padamu, kan? Anda..." Han Yu merasa sangat marah. Namun, lututnya menjadi sangat lemah sehingga dia benar-benar berlutut di udara, dan seteguk darah mulai menyembur keluar dari mulutnya tanpa henti, sementara dia semakin lemah. Bab 2857, Raja Pedang yang sebenarnya. Ini. Kerumunan semakin tercengang. Reaksi Han Yu berarti racun itu semakin mempengaruhi dirinya sekarang. Dia telah mencapai keadaan di mana dia bahkan tidak berdaya untuk berdiri. Teknik abadi Chu Feng sebenarnya lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Tercela! Tepat pada saat itu, teriakan marah terdengar dari kerumunan. Itu adalah penatua tertinggi kota Raja Pedang, King Peng. King Peng menunjuk ke arah Chu Feng dan dengan keras mengutuk, "Kamu bocah nakal yang tercela. Anda benar-benar menggunakan racun. Kamu benar-benar dan sama sekali tidak tahu malu. Menggunakan racun." Chu Feng tersenyum. Kemudian, dia berkata, "Terlepas dari apakah saya menggunakan racun atau tidak, itu masih kemampuan saya. Hanya karena persepsi Han Yu kurang, kemampuan saya yang mendalam harus disalahkan? Jika demikian, jika Anda jatuh ke dalam tangki septik saat berjalan karena Anda tidak memperhatikan jalan, apakah Anda juga akan menyalahkan orang lain karena meletakkan tangki septik itu di sana daripada menyalahkan diri sendiri karena buta? Anda..." King Peng mulai menggertakkan giginya dengan marah. Dia belum pernah bertemu dengan anggota generasi muda yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. "Bagaimana dengan saya? Apakah yang saya katakan bukan kebenaran? Jika Anda lebih rendah dari orang lain, maka Anda lebih rendah dari orang lain. Dari mana Anda mendapatkan semua alasan ini? Siapa yang membuat aturan bahwa pembudidaya bela diri tidak dapat menggunakan teknik beracun saat bertarung?" Chu Feng bertanya. Pada saat itu, kerumunan saling memandang dan kemudian semua mengangguk. Pembudidaya bela diri dapat menggunakan segala macam kemampuan saat bertarung satu sama lain. Memang tidak ada aturan sama sekali. Selama seseorang bisa menang melawan lawannya, semuanya adalah permainan yang adil.
Melihat kerumunan itu benar-benar berdiri di sisi Chu Feng, ekspresi King Peng menjadi semakin buruk. Namun, dia bingung bagaimana cara menyangkal Chu Feng. Karena itu, dia melambaikan lengan bajunya dan tidak lagi repot untuk terus berdebat dengan Chu Feng. Namun, Chu Feng tidak berencana untuk membiarkan King Peng lolos begitu saja. Dia melihat ke King Peng dan bertanya, "Oh, itu benar. Senior, sebenarnya ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda." "Bicaralah," kata King Peng dengan sangat kesal. "Bukankah kamu mengatakan bahwa formasi pedang sinar Qian adalah teknik abadi peringkat 1 yang terkuat? Kebetulan teknik abadiku juga merupakan teknik abadi peringkat 1. Itu sebabnya aku ingin menanyakan ini padamu. Mengapa formasi pedang sinar Qian telah dikalahkan oleh teknik abadiku? Kamu bocah nakal!" King Peng sangat marah sehingga matanya terbuka lebar dan menatap Chu Feng dengan marah. Bahkan janggutnya mulai berdiri tegak. Dia benar-benar marah. Namun, dia tidak tahu bagaimana menyangkal Chu Feng. Lagi pula, dia memang menyatakan formasi pedang sinar Qian sebagai teknik abadi peringkat 1 terkuat. Namun, formasi pedang sinar Qian memang telah dikalahkan oleh teknik abadi Chu Feng. Meskipun dia merasa sangat tidak senang dan marah, dia tidak punya pilihan selain mengaku kalah. "Chu Feng, dengan betapa sombongnya kamu bertindak, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sudah menang?" Tepat pada saat itu, Han Yu yang sangat lemah hingga hampir pingsan mengeluarkan pelet obat dan melemparkannya ke mulutnya. Pelet obat itu adalah obat terlarang, 9 pembalikan surgawi. Meski gerakan Han Yu sangat cepat, masih ada orang yang memperhatikan pelet obat yang dia telan. Pelet obat itu bukan pelet obat biasa. Sebaliknya, itu adalah obat terlarang yang sangat kuat. Dikatakan demikian, sementara 9 pembalikan surgawi memiliki efek obat yang sangat kuat, itu istimewa karena tidak memiliki serangan balik yang sangat kuat. Karakteristiknya berbeda dengan obat terlarang biasa. Dengan demikian, pembalikan 9 surgawi adalah obat terlarang yang sangat mahal. Konon, meski harganya setinggi langit, itu masih sangat langka. Pada saat itu, Xia Yun'er melirik Song Yunfei tanpa sadar. Dia tahu sedikit tentang obat terlarang 9 pembalikan surgawi. Tidak hanya sangat mahal, itu juga sangat langka. Bisa dikatakan harta karun yang hanya bisa ditemui secara kebetulan dan tidak dicari. Konon, Song Yunfei berhasil mendapatkan 10 pil 9 pembalikan surgawi sekaligus secara kebetulan. Dengan demikian, Xia Yun'er praktis yakin bahwa obat terlarang 9 pembalikan surgawi yang baru saja digunakan Han Yu diberikan kepadanya oleh Song Yunfei. Tidak heran Song Yunfei begitu percaya diri dan sepertinya menunggu untuk melihat penghinaan Chu Feng sepanjang waktu. "Chu Feng, aku akan mengakhiri semuanya di sini dan membalaskan dendam kedua saudaraku," teriak Han Yu. Saat dia berbicara, dia berencana untuk menggunakan teknik abadi untuk melancarkan serangan terakhir pada Chu Feng. Woos! Tepat pada saat itu, dengan pikiran, Chu Feng mengendalikan pedang perang era kuno dan bergerak untuk menyerang Han Yu. Chu Feng secara alami tidak berencana memberi Han Yu kesempatan untuk melepaskan teknik abadi lainnya. Kamu ingin menghentikanku? Sayangnya untuk Anda tidak dapat melakukan itu." Saat Han Yu berbicara, cahaya biru muncul dari tubuhnya. Setelah cahaya itu muncul, itu menjadi pedang biru raksasa. Panjang pedang itu lebih dari 1000 meter. Itu memancarkan aura yang sangat kuat. Itu benar-benar berhasil secara paksa memblokir pedang perang era kuno Chu Feng. Adapun pedang biru yang sangat besar itu juga merupakan keterampilan rahasia tertinggi.
Itu adalah skill rahasia yang diturunkan melalui kota Raja Pedang, raja di antara pedang. Itu bisa dikatakan sebagai barang paling berharga dari kota Raja Pedang. Bukankah dikatakan bahwa keterampilan rahasia tertinggi raja di antara pedang adalah sesuatu yang hanya bisa diwarisi oleh master kota-kota pedang? Namun, mengapa Han Yu memilikinya sekarang? Begitu pedang biru besar itu muncul, semua orang terkagum-kagum. Mereka pasti tidak membuat keributan besar dari ketiadaan. Sebaliknya, keterampilan rahasia yang dilepaskan Han Yu, raja di antara pedang, bukanlah masalah kecil. Itu sangat kuat dan benar-benar mampu melawan pedang perang era kuno Chu Feng dan benar-benar memblokirnya. Pada saat itu, dua pedang besar, satu emas dan satu biru, bertabrakan satu sama lain di udara. Seolah-olah masing-masing tidak bisa mentolerir keberadaan yang lain dan harus menentukan pemenangnya. Luar biasa! Ini hanyalah pertarungan antara dua pedang raja. Menyadari pertempuran antara pedang, kerumunan mulai terengah-engah dengan kekaguman. Namun, meskipun keduanya merupakan keterampilan rahasia tertinggi, keterampilan rahasia Chu Feng jelas lebih menakjubkan. Lagi pula, keterampilan rahasia Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui satu tingkat kultivasi. Keterampilan rahasia inilah yang memberi Chu Feng kemampuan untuk melawan Han Yu. Meskipun keterampilan rahasia yang diwariskan kota Raja Pedang juga sangat kuat, itu tidak memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui tingkat kultivasi. Perbedaan antara keduanya jelas sangat besar. Dalam hal kekuatan mereka sendiri, kedua keterampilan rahasia itu tidak bisa didiskusikan bersama. Memang, keahlian rahasia Chu Feng sangat melegenda. Ini benar-benar langka. Bukan hanya pedang besarnya itu. Kapak besar itu juga bukan masalah kecil. Kerumunan mendiskusikannya dengan semangat. Chu Feng, kamu ditakdirkan untuk kalah. Pada saat itu, Han Yu telah berhasil memblokir pedang perang era kuno Chu Feng melalui penggunaan keterampilan rahasianya. Adapun kapak perang era kuno, itu tidak menimbulkan ancaman bagi Han Yu. Dengan demikian, Han Yu dapat dengan percaya diri menyelesaikan casting teknik abadinya. Selanjutnya, teknik abadi yang Han Yu gunakan pada saat itu adalah kartu trufnya, teknik abadi peringkat 2 miliknya. Meskipun teknik abadi peringkat 2 diblokir oleh Chu Feng terakhir kali, dia telah meminum obat terlarang yang kuat, 9 pembalikan surgawi kali ini. Dengan demikian, kekuatan teknik abadinya juga akan meningkat. Han Yu merasa bahwa selama dia berhasil melepaskan teknik abadi, Chu Feng pasti akan terbunuh. Surga! Keterampilan rahasia Chu Feng terlalu kuat. Pada saat itu, kerumunan yang hadir sama sekali tidak terfokus pada Han Yu. Mata mereka benar-benar tertuju pada pedang perang era kuno Chu Feng. Pada saat itu, pedang perang era kuno Chu Feng mulai bersinar lebih terang. Cahaya yang dipancarkannya sama kuatnya dengan matahari yang terik. Dengan itu, pedang perang era kuno juga tumbuh jauh lebih kuat. Raja di antara pedang yang awalnya mampu bersaing melawan pedang perang era kuno telah jatuh ke dalam keadaan yang benar-benar tidak menguntungkan. Itu benar-benar ditekan oleh pedang perang era kuno, dan bahkan mulai mengeluarkan suara mendengung keras tanpa henti. Raja di antara pedang sebenarnya gemetar. Seolah-olah itu takut. Chu Feng, apa yang terjadi dengan pedang perang era kunomu? Mengapa tiba-tiba menjadi lebih kuat? Mungkinkah Anda menahan diri lebih awal? Belum lagi yang lain, bahkan Nyonya Ratu bingung dengan ini. Mungkin keterampilan rahasia Han Yu telah membuat marah pedang perang era kuno. Karena itu, ia berencana untuk membuktikan dirinya sendiri. Bagaimanapun,
Pedang perang era kuno saya adalah raja pedang yang sebenarnya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Bab 2858 namanya adalah Chu Xuanyuan. Seperti yang dikatakan Chu Feng, sifat kompetitif dari pedang perang era kuno dibangkitkan oleh keterampilan rahasia yang diwariskan kota pedang-pedang. Tidak hanya itu memancarkan cahaya keemasan yang jauh lebih kuat, tetapi kekuatannya juga tumbuh semakin kuat. Pada saat itu, auranya yang seperti penguasa telah meningkat beberapa kali saat ia mulai mendatangkan malapetaka di sekelilingnya. Adapun keterampilan rahasia tertinggi Han Yu, sudah lama mulai gemetar ketakutan. Bagaimana mungkin itu bisa melawan pedang perang era kuno? Tiba-tiba, pedang perang era kuno diretas. Dengan tebasan, keahlian rahasia tertinggi Han Yu berubah menjadi lampu hijau. Itu benar-benar hancur berkeping-keping oleh pedang perang era kuno. Kuat! Keterampilan rahasia Chu Feng terlalu kuat. Apa yang akan dilakukan Han Yu sekarang? Melihat bahwa keterampilan rahasia yang diwariskan Han Yu dikalahkan oleh pedang perang era kuno Chu Feng, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Han Yu. Tanpa perlindungan dari keterampilan rahasia yang diwariskannya, bagaimana Han Yu bisa melawan pedang perang era kuno? Chu Feng, jangan terlalu cepat bersukacita. Hasil pertempuran sudah selesai. Menghadapi tatapan orang banyak, Han Yu tidak hanya benar-benar percaya diri, tetapi dia bahkan mengungkapkan sikap memiliki kemenangan dalam genggamannya. Keyakinan yang diungkapkan Han Yu jelas bukan gertakan. Pada saat itu, gemuruh mulai terdengar dari sekitar Han Yu. Belum lagi tanah, bahkan ruang itu sendiri bergetar hebat. Seolah-olah semacam kekuatan akan meledak. Dalam situasi itu, cahaya keemasan yang dipancarkan oleh tubuh Han Yu juga mulai berubah. Cahaya keemasan itu sebenarnya berubah menjadi gambar seorang Buddha. Buddha itu tingginya 3000 meter. Itu mencapai jauh ke awan, dan seperti gunung raksasa, itu melindungi Han Yu di dalamnya. Saat sang Buddha muncul, ring duel yang awalnya terlihat sangat luas tidak lagi terlihat sebesar itu. Teknik abadi peringkat 2, Han Yu berhasil melemparkannya dengan sukses. Ketika mereka melihat Buddha emas raksasa seperti gunung, kerumunan yang awalnya khawatir tentang Han Yu mengalihkan pandangan penuh kekhawatiran mereka ke arah Chu Feng. Apa yang telah dilepaskan Han Yu adalah teknik abadi peringkat 2. Kekuatannya tidak diragukan lagi kuat. Jika Han Yu tidak berhasil melemparkan teknik abadi peringkat 2, Chu Feng secara alami akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Han Yu. Namun, Han Yu telah berhasil melepaskan teknik abadi peringkat 2 miliknya. Dengan demikian, bagaimana Chu Feng akan menentangnya? Ini kerugian Chu Feng. Pada saat semua orang menebak apa yang akan dilakukan Chu Feng, Song Yunfei memberikan jawaban yang tepat. Jian Wuqing meragukan klaim Song Yunfei. Mencari jawaban, dia bertanya, bagaimana seseorang bisa yakin? Itu adalah teknik abadi peringkat 2, sesuatu yang sangat kuat untuk memulai. Adapun Han Yu, dia juga telah menggunakan obat terlarang 9 pembalikan surgawi yang kuat. Meskipun Chu Feng memiliki banyak kemampuan, dan meskipun kemampuannya memang menantang surga, tetap saja kultivasinya yang sebenarnya hanya dari peringkat 5 True Immortal. Tidak mungkin bagi peringkat 5 True Immortal untuk menguasai teknik abadi peringkat 2. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia bisa menang melawan Han Yu? Song Yunfei bertanya pada Jian Wuqing. Itu benar. Tidak mungkin bagi Chu Feng untuk memiliki teknik abadi peringkat 2. Selain itu, dia telah melepaskan semua kemampuannya yang menantang surga. Dengan kata lain, Chu Feng tidak lagi memiliki kartu truf tersembunyi. Analisis kakak laki-laki Song sangat akurat.
Chu Feng itu memang tidak diragukan lagi akan dikalahkan. Begitu Song Yunfei menyuarakan analisisnya, tidak hanya para murid dari Tanah Suci Starfall mulai menyanjungnya, tetapi bahkan anggota generasi muda dari kekuatan lain mulai memujinya. Dihujani pujian, Song Yunfei tampak lebih bangga. Adapun Jian Wuqing, dia tidak membantah Song Yunfei. Dia tidak dapat menemukan cara untuk menyangkal klaim Song Yunfei. Lagi pula, dia tidak terbiasa dengan Chu Feng dan tidak tahu bagaimana Chu Feng bisa menyelesaikan krisis ini. Namun, Jian Wuqing tidak merasa bahwa Chu Feng akan dikalahkan. Alasannya karena dia melihat Chu Feng memiliki ekspresi tenang di wajahnya sepanjang waktu. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mengungkapkan sedikit pun rasa takut. Tepat pada saat itu, Han Yu berteriak, peringkat 2 teknik abadi, telapak tangan Buddha sejati. Dia akhirnya melepaskan serangannya. Begitu Han Yu melepaskan serangannya, Buddha raksasa emas yang awalnya melindunginya di dalamnya berubah menjadi telapak emas besar yang bergerak untuk menghancurkan Chu Feng. Setelah telapak tangan itu dikirim, tidak hanya ruang duel yang bergetar hebat, dengan ruang di dalamnya hancur berkeping-keping, tetapi bahkan ruang di luar ruang duel pun mengeluarkan gemuruh. Kekuatan serangan itu sangat kuat. Ini adalah kekuatan teknik abadi peringkat 2. Adapun Chu Feng, dia berdiri di sana dengan malas. Dia sudah mengambil pedang perang era kuno. Seperti formasi pertahanan, pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno melindunginya di dalam mereka. Pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno bersinar terang. Mereka menyerupai dua wali besar yang tidak bisa dihancurkan saat mereka menyatu untuk melindungi Chu Feng. Tidak berguna. Anda tidak akan dapat memblokirnya kali ini. Han Yu mendengus dengan jijik pada teknik pertahanan Chu Feng. Meskipun Chu Feng telah berhasil memblokir teknik abadi peringkat 2 Han Yu dengan kapak perang era kuno dan pedang perang era kuno, Han Yu masih dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dia tahu betul bahwa kekuatan teknik abadi peringkat 2 kali ini beberapa kali lebih kuat dari yang terakhir kali. Jadi, dia merasa Chu Feng tidak akan bisa menerimanya. Gemuruh. Ledakan keras terdengar saat seluruh area sekitarnya bergetar hebat. Tangan besar seperti gunung itu menabrak pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno. Tangan besar itu begitu besar bahkan pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno tampak jauh lebih kecil jika dibandingkan. Adapun tangan yang sangat besar itu, tidak hanya ukurannya yang sangat besar, tetapi kekuatannya juga lebih kuat dari pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno. Pada saat itu, tidak hanya dua keterampilan rahasia besar ini yang bergetar hebat, tetapi retakan yang tak terhitung jumlahnya juga muncul pada mereka. Seolah-olah mereka bisa runtuh kapan saja. Chu Feng, apakah kamu masih berencana menggunakan gerakan yang sama seperti terakhir kali untuk mengalahkannya? Nyonya Ratu bertanya. Meskipun semua orang merasa bahwa Chu Feng akan kalah, Nyonya Ratu tahu betul bahwa Chu Feng memiliki keterampilan rahasia 5 elemen. Terlepas dari seberapa kuat Han Yu, selama kekuatan pertempurannya hampir sama dengan Chu Feng, dia tidak akan bisa membunuh Chu Feng. Terakhir kali, Chu Feng mampu mengalahkan Han Yu bukan karena dia berhasil memblokir serangan Han Yu dengan pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno. Sebaliknya, dia telah berpura-pura mati dengan keterampilan rahasia 5 elemen untuk melakukan serangan diam-diam terhadap Han Yu. Terbukti, Han Yu belum menyadari bahwa itu masalahnya. Dengan demikian, Nyonya Ratu merasa bahwa Chu Feng berhasil melakukan strategi yang sama seperti sebelumnya. Tidak, aku akan mencoba sesuatu yang berbeda kali ini, kata Chu Feng. Apa yang kamu rencanakan? Nyonya Ratunya penasaran. Aku akan mengalahkannya secara langsung,
kata Chu Feng. Maju terus. Nyonya ratunya semakin bingung. Haaah. Pada saat Nyonya Ratu bingung, Chu Feng berteriak keras. Setelah itu, cahaya hijau gelap sekali lagi muncul dari tubuh Chu Feng. Cahaya menjadi zat gas. Seperti letusan gunung berapi, mereka meledak dari tubuh Chu Feng dan tersebar ke segala arah. Aura itu, mungkinkah itu teknik abadi? Tapi, bukankah Chu Feng sudah menggunakan teknik abadi? Bagaimana dia bisa menggunakannya lagi dalam waktu sesingkat itu? Kerumunan di sekitarnya telah memperhatikan cahaya hijau tua yang dipancarkan oleh Chu Feng. Mereka berpikir bahwa Chu Feng akan melepaskan teknik abadi peringkat 1, aliran racun aura, lagi. Tidak, itu bukan teknik abadi yang digunakan Chu Feng sebelumnya. Segera, seseorang menolak tebakan orang banyak. Alasannya adalah karena zat gas hijau tua tidak hanya bertambah kuat saat muncul. Sebaliknya, zat gas hijau tua itu tumbuh semakin padat dan benar-benar mengambil bentuk gambar yang sangat besar. Gambar itu sudah mulai menjadi jelas. Itu adalah monster raksasa setinggi lebih dari 2000 meter. Monster itu memiliki tubuh humanoid dan wajah binatang buas. Penampilannya sangat sengit. Selanjutnya, seluruh tubuhnya terdiri dari gas beracun berwarna hijau tua. Karena itu sangat menakutkan. Meskipun ukurannya lebih kecil dari teknik abadi peringkat 2 Han Yu, penampilannya jauh lebih mengancam daripada teknik abadi peringkat 2 Han Yu. Itu teknik abadi peringkat 2. Seseorang berteriak ketakutan. Apa? Teknik abadi peringkat 2. Tidak mungkin, itu pasti tidak mungkin. Begitu orang itu meneriakkan kata-kata itu, banyak orang langsung mempertanyakan klaim orang itu. Bahkan untuk para jenius, mereka akan membutuhkan kultivasi peringkat 6 True Immortal untuk mempelajari teknik abadi peringkat 2. Untuk mempelajari teknik abadi peringkat 2 pada penanaman peringkat 5 Immortal sejati hanyalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Itulah alasan mengapa orang banyak sangat skeptis terhadapnya. Tidak, seseorang telah berhasil mencapai prestasi itu sebelumnya. Orang itu adalah individu terkuat yang diterima secara publik yang pernah ada di alam atas Chiliocos besar. Adapun orang itu, dia sudah menjadi legenda. Pada saat yang sama, dia juga menjadi tabu di alam atas Chiliocos besar. Namanya Chu Xuanyuan. Bab 2859 Cakrawala yang diperluas. Namun, siapa Chu Xuanyuan? Dia hanyalah seorang legenda. Dia adalah seseorang yang menjadi Hallmaster Balai Penegakan Hukum Klan Surgawi Chu pada usia 29 tahun. Dia adalah seseorang yang mengalahkan Master Istana Dao Imperial pada usia 29 tahun. Dia adalah seseorang yang dicurigai sebagai eksistensi terkuat di alam atas Chiliocos besar pada usia yang sama. Seluruh hidup Chu Xuanyuan adalah legenda. Penampilan Chu Xuanyuan telah menghancurkan pemahaman orang banyak terhadap kultivasi bela diri. Dia telah menghancurkan pandangan mereka tentang apa artinya menjadi seorang jenius. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat para jenius saat ini, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Chu Xuanyuan sejak saat itu. Lagi pula, ketika para jenius alam atas Chiliocos besar saat ini masih memperebutkan siapa yang akan menjadi yang terkuat di antara generasi yang lebih muda 100 tahun dan lebih muda, Chu Xuanyuan pada usia 29 tahun menjadi eksistensi yang berdiri di puncak alam atas Chiliocos besar. Itulah alasan mengapa orang banyak merasa bahwa tidak mungkin bagi Chu Feng untuk menguasai teknik abadi peringkat 2 pada penanaman peringkat 5 True Immortal. Itu memang teknik abadi peringkat 2. Tidak ada kesalahan.
Tepat pada saat itu, pemimpin 8 abadi Starfall, Penatua Singi, berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Ini sebenarnya benar-benar teknik abadi peringkat 2. Kata-kata Penatua Singi datang seperti batu besar yang menabrak danau yang tenang. Segera, itu membawa keributan besar. Lagi pula, Tetua Singi adalah seseorang dengan status luar biasa. Kerumunan percaya kata-katanya. Tapi, untuk memahami teknik abadi peringkat 2 di budidaya peringkat 5 immortal sejati, bukankah ini berarti bahwa Chu Feng telah mencapai apa yang hanya mampu dilakukan oleh Chu Xuanyuan? Bukankah ini berarti Chu Feng setara dengan Chu Xuanyuan? Ini benar-benar teknik abadi peringkat 2. Pada saat kerumunan tercengang, ekspresi Song Yunfei berubah menjadi jelek. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia capai. Pada saat Song Yunfei merasa tidak senang, Jian Wuqing berkata dengan senyum di wajahnya, "Kakak Song, tampaknya kamu salah perhitungan." Jian Wuqing jarang tersenyum. Jadi, terlepas dari mengapa dia tersenyum sekarang, senyumnya dipandang sebagai ejekan terhadap Song Yunfei. Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Hasil dari pertempuran belum ditentukan, Song Yunfei mendengus dingin dan menjawab dengan sangat tidak senang. Jian Wuqing tersenyum lagi. Dia tidak berusaha berdebat dengan Song Yunfei. Sebagai gantinya, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Chu Feng dan mulai dengan hati-hati mengamati teknik abadi yang telah dilepaskan Chu Feng. Karena fakta bahwa mereka dipisahkan oleh ruang duel, kerumunan di luar tidak dapat merasakan kekuatan teknik abadi Chu Feng. Karena itu, mereka hanya bisa menebak seberapa kuat itu. Yang sedang berkata, baik Jian Wuqing maupun Song Yunfei tidak tahu bahwa pada saat mereka heran dengan Chu Feng yang mampu melepaskan teknik immortal peringkat 2, orang-orang dari generasi yang lebih tua juga sangat heran. Kakak, Chu Feng itu, sepertinya. Secara bersamaan, 7 lainnya dari 8 abadi Starfall semua melihat ke Penatua Singi. Adapun Penatua Singi, dia dengan tegas menatap Chu Feng dengan tatapannya yang dalam. Ada juga keheranan di matanya. Melalui transmisi suara, dia berkata kepada ketujuh saudara laki-lakinya, "Saya tahu apa yang ingin kalian semua katakan. Bukan hanya kalian semua, aku juga melihatnya. Saya melihat pantulan Chu Xuanyuan dari Chu Feng itu." Begitu Penatua Singi mengucapkan kata-kata itu, ekspresi 7 lainnya dari 8 abadi Starfall agak berubah. Mereka berbalik untuk melihat Chu Feng lagi. Tatapan mereka menjadi sangat dalam. Chu Xuanyuan adalah orang yang benar-benar luar biasa. Chu Feng sebenarnya memancarkan pantulan Chu Xuanyuan. Bahkan jika itu hanya sedikit, itu sudah cukup untuk membuat orang banyak memperhatikannya. Bahkan 8 abadi Starfall tidak terkecuali dalam hal ini. Heah! Tepat pada saat kerumunan tercengang, teriakan marah bergema di udara. Itu Han Yu. Han Yu berdiri di udara dengan telapak tangannya terulur. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan seluruh tubuhnya tampak seolah-olah sedang dilumpuhkan. Tidak hanya pembuluh darahnya yang menonjol, tetapi kulitnya juga menjadi sangat merah. Dia akan habis-habisan dan meningkatkan kekuatan teknik abadi peringkat 2. Tampaknya Han Yu juga memperhatikan bahwa teknik abadi Chu Feng bukanlah masalah kecil. Karena itu, dia tidak ingin memberi Chu Feng waktu untuk menarik napas. Namun, itu sudah terlambat. Peringkat 2 teknik abadi, aliran racun mengerikan. Chu Feng mengarahkan jarinya ke Han Yu. Ledakan! Sebuah ledakan keras terdengar. Monster gas beracun yang melindungi Chu Feng berubah menjadi api gas hijau tua yang tak terbatas dan mulai bergerak ke arah Han Yu untuk menyerangnya.
api gas hijau gelap itu terlalu menakutkan. Mereka tidak terkalahkan. Mereka menghancurkan teknik abadi peringkat 2 Han Yu dengan mudah. Setelah menghancurkan teknik abadi peringkat 2 Han Yu, gas beracun yang tak terbatas tidak menghilang. Sebaliknya, itu terus bergerak menuju Han Yu. Segera, gas beracun menelan Han Yu sepenuhnya. Tuan Kota Muda! Melihat Han Yu ditelan oleh gas beracun, Penatua King Peng yang paling mulia kota Raja Pedang segera mulai panik. Karena ruang duel itu, dia tidak hanya tidak dapat menyelamatkan Han Yu, tetapi dia juga tidak dapat mendeteksi apakah Han Yu masih hidup atau sudah mati. Meski begitu, gas beracun tak terbatas tidak bertahan lama di sekitar Han Yu. Sebaliknya, itu terus berlanjut tanpa henti. Pada akhirnya, itu menabrak dinding batas ring duel. Setelah itu, mulai menghilang. Pada saat itu, Han Yu sekali lagi muncul di hadapan orang banyak. Hanya saja, Han Yu saat ini sudah berada di ambang kehancuran. Tak lama kemudian dia mulai jatuh dari langit seperti layang-layang lepas. Put, Han Yu menabrak tanah seperti anjing sekarat yang menyedihkan. Melihat pemandangan ini, orang banyak memandang Chu Feng dengan tatapan penuh pengakuan. Mereka yakin bahwa Chu Feng tidak mengalahkan Han Yu sebelumnya secara kebetulan. Adapun klaim Han Yu sebelumnya bahwa Chu Feng hanya mampu mengalahkannya karena kepala klan-klan ular era kuno telah diam-diam membantunya, sekarang menyerupai tindakan menjebak seseorang oleh seseorang yang tidak dapat menerima kekalahan. Memikirkan hal ini, kerumunan, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, semuanya mulai memiliki kesan yang lebih buruk tentang Han Yu. Chu Feng, kapan kamu mempelajari teknik abadi peringkat 2 itu? Kenapa ratu ini tidak mengetahuinya? Nyonya ratunya sangat senang. Yang mengatakan, seperti yang dia katakan, dia tidak tahu bahwa Chu Feng telah mempelajari aliran racun mengerikan. Saat itulah, ketika pedang perang era kuno bertarung melawan keterampilan rahasia yang diwariskan Han Yu. Saya hanya mencoba untuk mempelajarinya. Saya tidak pernah berharap untuk benar-benar berhasil melakukannya. Itu dikatakan, berkat slip bambu penganugerahan dewa aku bisa menguasainya dengan cepat, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Ketika Chu Feng berusaha mempelajari teknik abadi peringkat 2, aliran racun mengerikan, slip bambu pemberian dewa jauh di dalam dantiannya tiba-tiba bergetar sekali. Getaran tunggal itu bukanlah masalah kecil sama sekali. Itu menyebabkan pikiran Chu Feng menjadi sangat jernih dan sangat tajam. Meskipun sangat singkat, itu memungkinkan Chu Feng untuk berhasil menguasai teknik abadi peringkat 2, aliran racun mengerikan. Slip bambu pemberian dewa? Sepertinya harta itu benar-benar berguna. Sayangnya, kucing terkutuk itu merebut slip bambu pemberian dewa lainnya. Jika Anda ingin bertemu kucing itu di masa depan, Anda pasti harus merebutnya kembali, Nyonya Ratu berbicara dengan marah. Kamu berbicara tentang kucing tua itu. Ketika kucing tua itu disebutkan, hati Chu Feng juga mulai berfluktuasi. Chu Feng tidak tahu seberapa kuat kucing tua itu. Namun, dia yakin ada perbedaan besar antara dia dan kucing tua itu. Kesenjangan ini sangat besar sehingga tidak dapat diukur. Kucing tua itu jelas merupakan keberadaan yang sangat berbahaya. Pada saat Chu Feng dan Egi sedang mengobrol dengan santai, kerumunan di luar tidak bisa tetap tenang sama sekali. Mereka menjadi semakin bersemangat. Mereka merasa sangat gembira bisa menyaksikan pertempuran itu. Mereka benar-benar memperluas wawasan mereka dengan melakukan itu. Belum lagi Chu Feng mampu mengalahkan Han Yu, hanya teknik abadi peringkat 2 yang cukup untuk membuat orang banyak mengakuinya. Paling tidak,
Chu Feng kemungkinan satu-satunya orang di alam atas Ciliocos besar yang mampu melakukan hal ini sekarang. Yang mengatakan, jika mereka tahu bahwa Chu Feng telah berhasil mempelajari teknik abadi peringkat 2 saat bertarung dengan Han Yu, keheranan yang mereka rasakan kemungkinan besar akan berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Bab 2860 Kultivasi Melumpuhkan, Merebut Warisan. Setelah terheran-heran, seseorang berkata dengan sedih, Han Yu telah dikalahkan dengan benar. Mereka semua merasa duel ini, setelah mencapai titik ini, telah berakhir. Namun, Chu Feng ternyata belum berencana untuk melepaskan Han Yu dulu. Setelah mengobrol dengan Egi, dia turun dari langit dan tiba di depan Han Yu. Han Yu saat ini benar-benar tertutup gas beracun. Dia sangat lemah, dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Yang mengatakan, ketika dia melihat Chu Feng turun di hadapannya dengan niat jahat di wajahnya, dia mulai mengerutkan kening. Dia bertanya, "Apa yang kamu rencanakan?" "Apa yang saya rencanakan? Sebelumnya, kamu ingin membunuhku. Ngomong-ngomong, menurutmu apa yang aku rencanakan?" kata Chu Feng. Haha. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Han Yu, yang awalnya sangat khawatir tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia sangat khawatir Chu Feng akan mempermalukannya, dia tidak berpikir bahwa Chu Feng akan berani membunuhnya. Lagi pula, Han Yu datang dengan pendukung kali ini. Itu benar, aku berencana untuk membunuhmu lebih awal. Apa yang bisa kamu lakukan? Mungkinkah kamu berencana membunuhku? Chu Feng, belum lagi membunuhku. Jika kamu berani menyentuhku lagi hari ini, aku berani menjamin bahwa kamu tidak akan bisa pergi dari sini hidup-hidup, kata Han Yu garang. Mendengar apa yang dikatakan Han Yu, Chu Feng melihat ke penatua King Peng yang paling mulia dari kota Raja Pedang. Chu Feng tahu bahwa Han Yu mengandalkan King Peng itu. Tampaknya memahami apa arti tatapan Chu Feng, tatapan King Peng menjadi sangat dingin dan gelap. Dia benar-benar mengancam Chu Feng. Seolah-olah dia menyatakan kepada Chu Feng bahwa jika dia berani melakukan sesuatu, dia sama sekali tidak akan membiarkan Chu Feng pergi. Melihat bahwa Chu Feng ragu-ragu, meskipun Han Yu sangat lemah, dia masih menunjukkan senyum bangga di wajahnya. Dia mengejek Chu Feng. Nyatanya, bukan hanya Han Yu. Ketika kerumunan di sekitarnya melihat keraguan-raguan Chu Feng, mereka juga mulai menghela nafas dalam hati. Tampaknya bahkan Chu Feng harus mempertimbangkan situasi yang ada. Meskipun mereka semua tahu bahwa menyelamatkan Han Yu dalam situasi seperti ini akan menjadi pilihan yang tepat, mereka masih sedikit kecewa pada Chu Feng. Lagi pula, menurut rumor, Chu Feng sama sekali tidak takut. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berbalik dan dengan kejam menendang kepala Han Yu. Bang! Han Yu ditendang ke sudut ring duel. Ia langsung berteriak kesakitan. Tendangan itu terlalu kejam. Tidak hanya Han Yu meneteskan darah tanpa henti, tapi seluruh wajahnya telah berubah bentuk. Melihat adegan ini, hati orang banyak menegang. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak terduga. Tak satu pun dari mereka pernah membayangkan bahwa Chu Feng masih berani menyerang Han Yu bahkan setelah diancam oleh King Peng. Tindakan Chu Feng sama saja dengan memberitahu King Peng bahwa dia, Chu Feng, sama sekali tidak menempatkan King Peng di matanya. Chu Feng, keberanian apa? Pada saat itu, King Peng berteriak keras. Dia menatap tajam ke arah Chu Feng. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh. Kenekatan. Namun, Chu Feng tidak takut pada King Peng. Sebaliknya,
Dia menoleh ke samping dan berkata kepada King Peng dengan sikap yang sangat menghina, "Apa maksudmu dengan itu? Ini hanyalah sebuah spar. Hasilnya telah ditentukan. Namun kamu masih mencoba untuk melukai Han Yu. Apakah kamu tidak memiliki moral di hatimu?" King Peng bertanya. "Siapa bilang pertandingan ini berakhir ketika hasilnya ditentukan?" Chou Feng bertanya. Ekspresinya sangat tenang. Seolah-olah dia sudah bertekad untuk mempermalukan Han Yu. "Chou Feng, jika kamu berani menyentuh tuan kota muda kita, aku akan mengambil nyawamu." King Peng segera khawatir setelah mendengar apa yang dikatakan Chou Feng. Dia menunjuk Chou Feng dan mengancamnya dengan ganas. "Awalnya aku tidak berencana melakukan banyak hal selain memberinya sedikit pelajaran. Namun, karena kamu berani mengancamku seperti ini, jika aku, Chou Feng, tidak melakukan sesuatu padanya, maka itu berarti aku takut padamu. Dengan demikian, saya mungkin juga melumpuhkan kultivasinya," kata Chou Feng. "Apa? Melumpuhkan kultivasi Han Yu?" Kerumunan sangat terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Chou Feng. "Kamu berani?" King Peng sangat marah. Saat dia berteriak, dia tiba di depan ring duel. Namun, bagaimana mungkin Chou Feng menyibukkan dirinya dengan King Peng lagi? Lagi pula, Han Yu mencoba membunuhnya lebih awal. Bagaimana mungkin Chou Feng menyelamatkan seseorang seperti itu? Saat Chou Feng berbicara, dia memegang telapak tangannya seperti pisau. Puci, tangannya menembus tubuh Han Yu. "Ya ah!" Han Yu mulai berteriak kesakitan yang lebih besar. Pada saat yang sama, dia menggertakkan giginya karena marah. Dengan suara gemetar, dia berkata kepada Chou Feng, "Chou Feng, aku, Han Yu, tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Menghadapi ancaman Han Yu, Chou Feng tersenyum ringan. Dia berkata, "Jangan berbicara seolah-olah Anda tidak berencana membuat masalah bagi saya lagi seandainya saya tidak melumpuhkan kultivasi Anda. Lagi pula, orang yang mencoba membunuhku tadi adalah kamu." Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chou Feng menarik tangannya dari tubuh Han Yu. Pada saat itu, Han Yu menjerit lebih sedih lagi. Alasannya adalah karena Chou Feng tidak hanya melumpuhkan kultivasinya, tapi dia juga merebut sebuah benda dari tubuhnya. Item itu tidak hanya penting bagi Han Yu, tapi juga sangat penting bagi kota Raja Pedang itu sendiri. Apa yang direbut Chou Feng adalah keterampilan rahasia yang diwariskan kota pedang mereka, Raja di Antara Pedang. Pada saat itu, Raja di Antara Pedang telah berubah menjadi segumpal energi biru dan dipegang di tangan Chou Feng. Keahlian rahasia yang diwariskan itu sepertinya tahu bahwa Chou Feng bukanlah seseorang dari kota Raja Pedang dan berusaha yang terbaik untuk melarikan diri. Namun, itu dipegang teguh oleh Chou Feng. Penampilannya agak menyedihkan. "Chou Feng, kamu bajingan terkutuk. Anda berani menjarah keterampilan rahasia yang diwariskan kota kami. Anda akan menderita kematian yang menyedihkan." King Peng mengutuk Chou Feng tanpa henti. Apa yang telah dilakukan Chou Feng benar-benar membencinya. Bahkan membunuh Chou Feng tidak akan bisa mengurangi kebencian di hatinya. "Menjarah?" Chou Feng tersenyum. Kemudian, dia melihat ke King Peng. "Meskipun keterampilan rahasia ini mungkin menjadi harta karun bagi kota pedangmu, itu sama sekali tidak berharga bagiku, Chou Feng. Jadi, sejak awal, aku, Chou Feng, tidak pernah memiliki niat untuk memanfaatkannya. Aku hanya ingin memberi pelajaran kota pedangmu." Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chou Feng memperkuat genggaman tangannya. Bang! Benjolan cahaya biru itu sebenarnya dihancurkan oleh Chou Feng.
Keahlian rahasia yang diwariskan kota pedang raja telah dihancurkan oleh Chu Feng. SSS. Melihat keterampilan rahasia yang diwariskan itu diperas oleh Chu Feng, banyak orang di sekitarnya meringis kesakitan. Sementara keterampilan rahasia itu mungkin tidak berguna bagi Chu Feng, bagi mereka, itu adalah harta yang hanya bisa ditemui dan tidak dicari. Chu Feng, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut tendonmu. Aku akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping. Chu Feng, kamu akan mati dengan menyedihkan. Dua suara marah terdengar pada saat bersamaan. Satu berasal dari King Peng di luar ring duel. Yang lainnya berasal dari Han Yu di dalam ring duel. Namun, Chu Feng hanya tersenyum bercanda pada dua teriakan yang mengancam. Mengapa kalian semua begitu emosional? Itu hanya lelucon. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng membalik pergelangan tangannya, dan gumpalan cahaya biru sekali lagi muncul di tangannya. Ternyata Chu Feng hanya menakut-nakuti Han Yu dan King Peng sebelumnya. Dia tidak benar-benar menghancurkan keterampilan rahasia yang diwariskan itu. Apa yang telah dia hancurkan sebelumnya hanyalah sesuatu yang telah dia ciptakan. Melihat bahwa keterampilan rahasia yang diwariskan masih utuh, King Peng menghela napas lega. King Peng secara alami merasa tertekan tentang kultivasi Han Yu yang lumpuh. Sekembalinya, dia juga akan dihukum berat. Namun, dengan betapa berbakatnya Han Yu, selama dia tetap hidup, suatu hari dia akan bisa mendapatkan kembali kultivasinya yang hilang. Namun, jika keterampilan rahasia warisan mereka dihancurkan, dia pasti akan dihukum mati saat dia kembali. Tepat pada saat King Peng merasa sedikit lega, Chu Feng mengatakan sesuatu yang hampir membuatnya marah sampai mati. Meskipun aku tidak suka item ini, itu masih bukan sesuatu yang akan aku hancurkan. Lagi pula, jika saya ingin menjualnya, saya seharusnya bisa menjualnya dengan harga yang cukup tinggi. Alasan mengapa Chu Feng tidak menghancurkan keterampilan rahasia yang diwarisi adalah karena dia ingin menjualnya. Bab 2861, jangan salahkan aku karena menjadi kejam. Chu Feng memegang keterampilan rahasia di tangannya tinggi-tinggi dan dengan keras bertanya kepada orang banyak, semuanya, apakah ada yang menginginkan keterampilan rahasia ini? Kerumunan terkejut dengan tindakan Chu Feng. Ternyata Chu Feng tidak bercanda. Dia serius. Dia sebenarnya benar-benar akan menjual keterampilan rahasia yang diwariskan kota pedang. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar berencana untuk menjual keterampilan rahasia yang diwarisi, banyak orang di antara kerumunan mulai gelisah. Meskipun keterampilan rahasia yang diwariskan kota pedang raja tidak ada bandingannya dengan pedang perang era kuno Chu Feng dan kapak perang era kuno, itu masih merupakan keterampilan rahasia kualitas terbaik yang langka. Namun, karena kekuatan yang dimiliki King Peng, tidak ada yang berani menyuarakan keinginan mereka untuk mewarisi keterampilan rahasia. Bagaimanapun, King Peng adalah martial immortal. Selain itu, dia terkenal karena temperamennya yang keras. Dia sudah sangat marah karena kultivasi Han Yu telah lumpuh. Jika seseorang berani mencoba untuk membeli keterampilan rahasia yang diwariskan kota pedang mereka, King Peng mungkin akan langsung membunuh orang itu. Adapun King Peng, dia tidak punya hati untuk memikirkan apa yang dipikirkan orang banyak. Ketika dia melihat Chu Feng benar-benar mencoba untuk menjual keterampilan rahasia yang diwariskan kota pedang mereka, dia sangat marah sehingga matanya akan rontok. Dia bergerak ke arah Chu Feng sedikit lagi. Hanya dinding ring duel transparan yang memisahkan mereka berdua. King Peng menunjuk Chu Feng dan berbicara satu kata pada satu waktu. Chu Feng, kamu dapat terus kehilangan dirimu dalam kegembiraan. Namun,
sebaiknya kamu mempersiapkan diri untuk kematian. Ruang duel ini akan segera menghilang. Oh, jika kamu tidak menyebutkan itu, aku akan melupakannya. Saat Chu Feng berbicara, dia menggerakkan tangannya ke arah cosmosatnya. Melihat Chu Feng menggerakkan tangannya ke arah cosmosatnya, banyak orang mengungkapkan perubahan ekspresi. Mata mereka mulai bersinar. Orang-orang di kerumunan semua berpikir bahwa Chu Feng akan mengambil semacam harta. Bagaimanapun, Chu Feng bertindak sangat percaya diri. Bahkan saat menghadapi ancaman King Peng, Chu Feng tidak menunjukkan rasa takut. Dia pasti memiliki semacam metode untuk melindungi dirinya sendiri. Kerumunan merasa bahwa harta yang akan diambil Chu Feng akan menjadi apa yang dia andalkan. Sejujurnya, bukan hanya orang lain yang merasakan hal ini. Bahkan King Peng merasa seperti ini. Jadi, melihat Chu Feng menggerakkan tangannya ke cosmosatnya, King Peng tanpa sadar mundur selangkah. Itu adalah tanda kurang percaya diri. Nyatanya, bahkan ekspresi Song Yunfei, Xia Yun'er dan generasi muda lainnya menjadi serius. Semua orang mengantisipasi dengan tepat harta macam apa yang akan diambil Chu Feng dari cosmosatnya. Sebelum tatapan terfokus dari orang banyak, Chu Feng mengeluarkan item dari cosmosatnya. Adapun item itu, tentu saja itu adalah kartu truf terkuat Chu Feng, pedang dewa jahat. Apa itu? Apakah aku melihat sesuatu? Itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Mengapa Chu Feng mengeluarkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap pada saat yang genting? Ketika Chu Feng mengeluarkan pedang dewa jahat, kerumunan itu tercengang. Alasannya adalah karena pedang dewa jahat hanyalah perbedaan besar dari harta karun yang mereka bayangkan. Perasaan dikhianati harapan mereka benar-benar tidak nyaman. Apakah Chu Feng ini mencoba menjadi badut? Murid Starfall Tanah Suci mulai mengejek Chu Feng. Dapat dimengerti mengapa mereka mengejek Chu Feng. Lagi pula, belum lagi orang-orang dari generasi muda seperti mereka, bahkan para ahli seperti 8 abadi Starfall tidak dapat melihat melalui pedang dewa jahat Chu Feng. Di permukaan, pedang dewa jahat tidak lebih dari persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Selain itu, bahkan di antara persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, pedang dewa jahat adalah senjata yang sangat biasa. Mereka tidak tahu bahwa penampilan persenjataan abadi tidak lengkap hanyalah penyamaran. Jika kekuatan sebenarnya dari pedang dewa jahat terungkap, itu akan mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan 8 abadi Starfall tidak terkecuali. Chu Feng, hal yang membuatmu sangat percaya diri, itu tidak mungkin persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, kan? Persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itulah yang memberimu keberanian besar untuk melumpuhkan Tuan Muda Kota Pedang kita dan merebut keterampilan rahasia yang diwariskan Kota Pedang kita. King Peng bertanya dengan dingin. King Peng sangat marah. Namun, pada saat yang sama, kata-katanya dipenuhi dengan ejekan yang ditujukan pada Chu Feng. Yang mengatakan, Chu Feng tetap sangat tenang dan berkumpul bahkan ketika dihadapkan dengan ejekan King Peng. Dengan cara yang tidak menekankan, Chu Feng berkata, "Kamu akan tahu." Di permukaan, tidak ada perubahan sama sekali pada Chu Feng. Hanya Chu Feng sendiri yang tahu bahwa dia diam-diam menanamkan kekuatannya ke dalam pedang dewa jahat. Dia akan mampu membangkitkan pedang dewa jahat hanya dengan pikiran. Retak. Jepret. Tepat pada saat itu, dinding ruang duel itu mulai hancur. Banyak orang menjadi gugup saat melihat ini. Mereka tahu bahwa ring duel akan segera menghilang. Jika ring duel menghilang, King Peng pasti akan menyerang Chu Feng. Boom! Tepat pada saat itu,
ring duel hancur total. Pada saat yang sama, King Peng tiba-tiba mengangkat tangannya untuk melancarkan serangan ke Chu Feng. Paah! Namun, tepat ketika King Peng mengangkat lengannya setengah, sebuah tangan tua mencengkeram lengannya. Pada saat yang sama, sesosok muncul di hadapan King Peng. Itu adalah... Semua orang terkejut dengan orang yang muncul di hadapan King Peng. Chu Feng tidak terkecuali. Kejutan ini bahkan lebih besar untuk Song Yunfei dan murid-murid lain dari Tanah Suci Starfall. Melihat orang di depannya, King Peng berbicara dengan sangat bingung, Penatua Singi. Dia tidak mengerti mengapa Penatua Singi tiba-tiba bertindak untuk menghentikannya. King Peng, aku tidak akan peduli tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Namun, tidak ada yang diizinkan menyentuh Chu Feng hari ini, kata Tetua Singi. Ini, Penatua Singi sebenarnya melindungi Chu Feng. Tidak heran Chu Feng begitu percaya diri. Kerumunan akhirnya menyadari mengapa Chu Feng begitu tenang dan tenang. Meskipun King Peng kuat, dia masih jauh lebih lemah dari Tetua Singi. Apa hubungan antara Chu Feng dan Tanah Suci Starfall? Mengapa Penatua Singi membantunya seperti ini? Segera, seseorang mulai mempertanyakannya. Mengapa kamu membantunya? King Peng bertanya. Dia sama bingungnya dengan yang lain. Itu karena sebuah janji. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Penatua Singi menatap Chu Feng dan berkata, aku telah menjamin teman kecil Chu Feng bahwa tidak ada yang bisa menyentuhnya hari ini. Melihat tatapan Penatua Singi menatapnya, Chu Feng mengambil kembali kekuatan yang telah dia tanamkan ke dalam pedang Dewa Jahat. Chu Feng tahu bahwa Penatua Singi adalah orang yang dapat dipercaya. Menilai dari situasi yang dihadapi, jika Penatua Singi membantunya, Chu Feng akan dapat menghindari krisis. Yang sedang berkata, Chu Feng tidak mengharapkan Penatua Singi untuk membantunya. Dia benar-benar berencana untuk mengandalkan pedang Dewa Jahat. Bukan karena Chu Feng tidak menghargai hidupnya. Sebaliknya, dia tidak punya pilihan lain setelah dipaksa ke dalam keadaan seperti ini. Chu Feng tahu betul bahwa bahkan jika dia tidak melumpuhkan kultivasi Han Yu dan merebut keterampilan rahasianya, Han Yu pasti tidak akan membiarkannya. Dengan kematian hadir di kedua sisi, Chu Feng merasa bahwa akan lebih baik bertarung dengan sekuat tenaga. Bahkan jika dia mati, dia harus menyeret orang bersamanya. Namun, karena Penatua Singi telah memutuskan untuk membantunya, Chu Feng tidak perlu membangkitkan pedang Dewa Jahat. Lagi pula, pedang Dewa Jahat sangat berbahaya. Chu Feng tidak tahu apakah dia akan mati jika dia membangunkannya lagi. Tetua Singi, Anda juga menyaksikan apa yang telah dilakukan Chu Feng ini. Kultivasi Tuan Muda kota kita telah dilumpuhkan olehnya. Keahlian rahasia yang diwariskan kota pedang kita telah dijarah olehnya. Dengan demikian, bagaimana saya bisa membiarkannya pergi hari ini? King Peng berbicara dengan keluhan yang sangat besar. Dia tidak punya pilihan selain bertindak salah. Dihadapkan dengan Penatua Singi, dia tidak bisa bertindak kasar. Karena itu, dia hanya bisa bertindak lembut. Namun, dihadapkan dengan King Peng ini dengan ekspresi keluhan di seluruh wajahnya, King Peng yang, di usia tuanya, sebenarnya memiliki mata yang memerah, Tetua Singi hanya menanggapi dengan ketidakpedulian yang dingin. Woos! Penatua Singi melambaikan tangannya dan meniup King Peng beberapa meter jauhnya. Setelah itu, dia berkata dengan dingin, jika kata-kataku tadi tidak cukup jelas, aku akan mengatakannya lagi. Saya bersikeras melindungi Chu Feng hari ini. Jika Anda masih bersikeras untuk menyentuhnya, jangan salahkan orang tua ini karena kejam.
Bab 2862 Pesan Wang Qiang. Tindakan Tetua Xingyi membuat orang banyak menyadari apa artinya menjadi seorang tiran. Di hadapan Penatua Xingyi yang kejam, bahkan Qing Peng tampak sangat lemah. Karena Penatua Xingyi bersikeras untuk melindungi Chu Feng, aku, Qing Peng, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Namun, mungkinkah kamu mengembalikan tuan kota muda kita kepadaku? Pada akhirnya, Qing Peng mencapai kesepakatan. Sebenarnya, Qing Peng merasa sangat tidak berdamai. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Nyatanya, dia bahkan tidak berani mencoba untuk terus berlama-lama di topik tersebut. Dia tahu bahwa Penatua Xingyi adalah seseorang yang mampu bertindak berdasarkan kata-katanya. Belum lagi menyerangnya, jika Penatua Xingyi benar-benar marah padanya, dia bahkan mungkin akan membunuhnya. Adapun Penatua Xingyi, dia tidak mempersulit Qing Peng. Bagaimanapun, dia telah memutuskan untuk bertindak untuk melindungi Chu Feng. Karena dia berhasil mencapai tujuannya, dia mengembalikan Han Yu ke Qing Peng. Qing Peng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membawa Han Yu bersamanya dan segera pergi. Melihat bagian belakang Qing Peng yang pergi, kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke Penatua Xingyi lagi. Bahkan ahli tingkat martial immortal berbeda dalam kekuatan. Di antara dewa bela diri, Penatua Xingyi jelas bukan yang terkuat. Namun, sebelum Qing Peng, Penatua Xingyi lebih kuat. Dengan demikian, keputusan Qing Peng untuk mundur dapat dimengerti. Hanya saja, orang banyak masih tidak tahu mengapa Penatua Xingyi akan bertindak untuk membantu Chu Feng. Sebagian besar dari mereka menebak bahwa Tanah Suci Starfall juga mencoba mengikat Chu Feng. Namun, menilai dari sikap para jenius Starfall Tanah Suci, sepertinya mereka tidak menyukai Chu Feng. Dengan demikian, kerumunan bingung tentang sikap seperti apa yang benar-benar dimiliki Tanah Suci Starfall terhadap Chu Feng. Gemuruh. Pada saat semua orang membuat tebakan liar, tiba-tiba terdengar gemuruh. Bahkan ruang itu sendiri bergetar hebat. Terlepas dari ahli tingkat martial immortal, hampir semua pembudidaya bela diri lainnya bertindak seolah-olah mereka kehilangan kemampuan untuk terbang. Mereka mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan di udara. Semuanya tidak bisa berdiri kokoh. Perubahan mendadak ini sangat mengkhawatirkan para pembudidaya bela diri. Lagi pula, sesuatu yang kuat ini sangat langka. Dengan demikian, kerumunan semua mengalihkan pandangan mereka ke arah gemuruh. Setelah melakukan itu, kepanikan di mata mereka tidak hanya berkurang, tetapi mereka malah mengungkapkan ekspresi bersemangat. Itu adalah pohon suci Void. Cabang-cabang besar pohon suci Void saat ini sedang bergetar. Mereka bergeser. Itu adalah pergeseran pohon suci Void yang menyebabkan gemuruh besar dan menyebabkan ruang itu sendiri bergetar hebat. Apa itu pohon suci Void? Itu adalah salah satu dari 6 Great Sacred Vestiges alam atas Chiliocosm besar. Setiap gerakan kecil dari pohon suci Void sudah cukup untuk menarik perhatian orang. Dan sekarang, gerakan besar seperti itu dilakukan oleh pohon suci Void. Mungkin ada kemungkinan semacam kesempatan untuk muncul dengan sendirinya. Itulah alasan mengapa kerumunan begitu bersemangat. Namun, kesempatan yang ditunggu-tunggu penonton tidak muncul dengan sendirinya. Alasannya adalah karena pohon suci Void hanya menggerakkan cabang dan daunnya sedikit, lalu menghentikan semua gerakannya. Setelah berhenti, getaran spasial juga berhenti. Wilayah ini sekali lagi menjadi tenang. Itu telah kembali seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan sama sekali. Melihat hal ini, banyak orang yang hadir mulai merasa kecewa pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil.
Apa itu? Semuanya, lihat. Ada kata-kata di sana. Tepat pada saat itu, seseorang dengan mata tajam mulai berteriak secara emosional. Mendengar teriakan semacam itu, kerumunan juga mulai melihat ke arah pohon suci Void. Begitu mereka melihat apa yang mereka lihat, banyak orang juga menjadi sangat bersemangat. Alasannya karena memang ada serangkaian kata yang muncul di pohon suci Void. Tulisan tangannya sangat jelek sehingga bisa menimbulkan retasan. Itu mirip dengan tulisan seorang anak yang baru belajar menulis. Tidak, akan menjadi penghinaan untuk membandingkan tulisan tangan itu dengan tulisan tangan seorang anak yang baru belajar menulis. Tulisan tangan sejelek itu benar-benar langka. Bahkan bisa dikatakan sangat buruk. Adapun isi tulisan tangannya, agak vulgar juga. Ayah Wang Qiang ada di sini. Wang Qiang. Setelah melihat kata-kata itu, orang yang paling bersemangat dari semuanya tidak lain adalah Chu Feng. Hanya kata-kata itu yang memverifikasi kepada Chu Feng bahwa Wang Qiang memang hadir di pohon suci Void. Orang itu Wang Qiang benar-benar riang. Dia jelas terjebak di sana, namun dia masih tega mengukir kata-kata itu. Tapi, jika dia berada di pohon suci Void, kemana dia lari sekarang? Mengapa kita tidak dapat menemukannya? Nyonya Ratu bertanya. Dia sebenarnya bertanya pada Chu Feng. Lagi pula, dibandingkan dengannya, Chu Feng memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Wang Qiang. Tampaknya suasana hatinya cukup bagus. Ini berarti kemungkinan besar dia tidak dalam bahaya. Mengenai kemana dia pergi, mungkin ada semacam metode khusus yang memungkinkan dia untuk memasuki pohon suci Void. Yang mengatakan, saya punya perasaan bahwa, kemanapun dia pergi, itu tidak akan menjadi hal yang buruk, kata Chu Feng. Suasana hati Chu Feng menjadi sangat baik setelah melihat kata-kata yang ditinggalkan oleh Wang Qiang. Alasannya karena Chu Feng merasa Wang Qiang aman. Dengan demikian, sebuah batu besar yang tergantung di hatinya akhirnya terangkat. Tiba-tiba, Chu Feng mengangkat skill rahasia yang dia pegang di tangannya dan bertanya dengan keras, semuanya, apakah benar-benar tidak ada orang yang tertarik dengan skill rahasia ini? Awalnya, semua orang sedang memeriksa kata-kata yang ditinggalkan oleh Wang Qiang. Namun, setelah mendengar teriakan Chu Feng, perhatian mereka semua kembali ke Chu Feng. Saat King Peng sudah pergi, kerumunan tidak lagi terlalu khawatir. Dengan demikian, transmisi suara yang tak terhitung jumlahnya memasuki telinga Chu Feng. Banyak orang bertanya pada Chu Feng bagaimana dia berencana menjual keterampilan rahasia itu. Namun, tidak ada yang mencoba menawarkan harga kepada Chu Feng. Ini menyebabkan Chu Feng merasa agak tidak berdaya. Chu Feng tidak tahu berapa nilai keterampilan rahasia yang diwariskan ini. Karena itu, dia tidak tahu berapa harganya. Tepat pada saat Chu Feng merasa bermasalah, sesosok berjalan ke arah Chu Feng. Itu adalah seorang lelaki tua. Orang tua itu muncul begitu saja. Chu Feng memperhatikan bahwa ketika lelaki tua itu muncul, banyak orang mengungkapkan rasa hormat di wajah mereka. Faktanya, bahkan orang-orang yang mengirimkan transmisi suara Chu Feng bertanya tentang harganya tidak lagi mengatakan apapun. Pada saat itu, telinga Chu Feng menjadi lebih tenang. Namun, Chu Feng tahu betul bahwa tatapan hormat tidak ditujukan padanya. Sebaliknya, mereka ditujukan pada orang tua itu. Chu Feng merasa bahwa lelaki tua itu pasti juga merupakan karakter yang luar biasa. Kalau tidak, kerumunan tidak akan setakut ini. Dengan intuisi, Chu Feng menentukan bahwa lelaki tua itu adalah ahli tingkat martial immortal. Di pinggang lelaki tua ini ada plat judul.
Plat judul itu mengungkapkan identitasnya. 3 karakter besar ditulis di plat judul itu. Mereka membaca, Aula Sekte Hantu. Teman kecil Chu Feng, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Orang tua ini adalah pelindung Aula Sekte Hantu. Orang-orang di dunia mengenal saya sebagai Pak Tua Gui Chou. Teman kecil Chu Feng, tidak apa-apa bagimu untuk memanggilku sebagai Gui Chou. Pria tua dari Aula Sekte Hantu ini berbicara kepada Chu Feng dengan sangat sopan. Sebenarnya lelaki tua ini berpenampilan sangat garang. Bahkan, penampilannya bisa dikatakan agak seram. Dia termasuk tipe orang yang akan merasa jahat hanya dengan sekali pandang. Selain itu, dia adalah tipe yang sangat menakutkan. Konon, justru karena betapa galaknya dia, Chu Feng terkejut diperlakukan dengan sangat sopan olehnya. Alasannya karena Chu Feng terkejut menemukan bahwa kesopanan yang dia ungkapkan bukanlah kepura-puraan. Sebaliknya, dia tulus. Jadi Senior Gui Chou. Senior Gui Chou, apa yang mungkin kamu butuhkan dari Chu Feng ini? Chu Feng menggenggam tinjunya. Karena Gui Chou sopan padanya, Chu Feng juga sangat sopan. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu benar-benar berencana untuk menjual skill rahasia itu? Pak Tua Gui Chou bertanya. Saya tulus menjualnya, kata Chu Feng. Kalau begitu, maka orang tua ini punya saran, kata Pak Tua Gui Chou. Bab 2863, Keputusan Gui Chou. Senior, tolong bicara, kata Chu Feng dengan sopan. Teman kecil Chu Feng, keterampilan rahasiamu itu sangat berharga. Lebih jauh lagi, terus terang, saya merasa bahwa Anda tidak memiliki pemahaman tentang berapa nilai keterampilan rahasia itu. Jika kamu benar-benar ingin menjual keahlian rahasiamu itu, kamu bisa menyerahkannya ke Aula Sekte Hantu kami. Aula Sekte Hantu kami memiliki rumah lelang terbaik di alam atas Chiliocos besar. Kami juga sangat pandai mendistribusikan informasi. Teman kecil Chu Feng, jika kamu mengizinkan Aula Sekte Hantu kami untuk melelang keahlian rahasiamu untukmu, kami pasti akan dapat melelangnya dengan harga yang sangat bagus. Adapun Aula Sekte Hantu kami hanya meminta sedikit biaya komisi dari Anda, kata Gui Chou. Boleh saya tahu berapa besar biaya komisi ini? Chu Feng bertanya. Biasanya, itu 10% dari harga lelang. Namun, jika itu teman kecil Chu Feng, kami bisa memberimu diskon. 5% sudah cukup, kata Gui Chou. Tidak perlu diskon. Kita bisa pergi dengan standar 10%. Lagi pula, karena senior ingin membantuku, aku tidak mungkin membuat senior menderita kerugian dalam prosesnya. Konon, senior, bisakah kamu memastikan keamanannya, keterampilan rahasia ini? Chu Feng bertanya. Teman kecil Chu Feng, yakinlah. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam pelelangan, kami tidak hanya akan menjamin keamanan harta yang dilelang, tetapi sekte balai hantu kami juga akan menjamin keselamatan Anda, kata Pak Tua Gui Chou berisi makna yang tersirat sangat dalam. Dia memberitahu Chu Feng bahwa dia tahu bahwa Chu Feng memiliki banyak musuh saat ini. Namun, itu tidak masalah. Selama Chu Feng bersedia melelang keterampilan rahasia melalui Aula Sekte Hantu mereka, Aula Sekte Hantu mereka bersedia melindunginya. Sebenarnya, Chu Feng merasa bahwa kekuatan seperti Aula Sekte Hantu pasti tidak akan berusaha memulai percakapan dengannya hanya untuk komisi 10%. Pak Tua Gui Chou ini sebenarnya mencoba berteman dengan Chu Feng menggunakan kesempatan ini. Karena sikap Pak Tua Gui Chou ini sangat tulus, dan Chu Feng juga tertarik dengan Aula Sekte Hantu sejak awal, Chu Feng tidak ragu-ragu dan menerima proposal tersebut. Dia bertanya,
Kapan pelelangannya? Dalam waktu 1 bulan. Apakah itu baik-baik saja? Dalam sebulan dari sekarang akan menjadi konvensi lelang besar tahunan Aula Sekte Hantu kita. Pada saat itu, akan ada lebih banyak orang yang datang ke Aula Sekte Hantu kita untuk melelang harta karun. Pada saat itu, akan lebih mudah untuk melelang keterampilan rahasia dengan harga yang lebih baik, kata Pak Tua Gui Chou. Di mana pelelangannya? Chou Feng bertanya. Itu ada di markas besar Aula Sekte Hantu kami, rumah lelang Sekte Hantu kami, kata Pak Tua Gui Chou. Baiklah, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, aku akan melanjutkan ke Aula Sekte Hantu dalam waktu 1 bulan, kata Chou Feng. Teman kecil Chou Feng, terimalah ini. Dengan ini di tangan, Anda akan dapat memperoleh perawatan dari tamu terhormat jika Anda datang ke Aula Sekte Hantu kami. Pak Tua Gui Chou menyerahkan plat judul kepada Chou Feng. Chou Feng tahu apa gunanya plat judul yang dimiliki. Karena itu, dia dengan hati-hati menyimpannya. Tepat pada saat itu, Song Yunfei berjalan mendekat. Melihat Song Yunfei berjalan ke arah mereka, Pak Tua Gui Chou mengangguk pada Song Yunfei dengan sopan. Song Yunfei balas tersenyum. Dari perilaku mereka, Chou Feng dapat mengetahui bahwa mereka berdua pasti saling mengenal. Saya telah mendengar bahwa saudara Chou Feng adalah individu yang kejam. Melihatnya hari ini, rumor tersebut benar-benar dibenarkan. Karena pertarungan belaka, kamu telah melumpuhkan kultivasi Hanyu dan merampas keterampilan rahasia warisan kotanya. Saya khawatir kota Raja Pedang tidak akan meninggalkan masalah ini begitu saja. Lagi pula, dilihat dari emosi dan alasan, itu adalah Anda, saudara Chou Feng, yang terlalu berlebihan di sini. Kata-kata Song Yunfei mengandung duri. Dia jelas mengejek Chou Feng. Setelah Song Yunfei selesai mengucapkan kata-kata itu kepada Chou Feng, dia menoleh ke Pak Tua Gui Chou dan berkata, apakah Aula Sekte Hantu benar-benar berencana untuk melelang barang curian seperti itu? Begitu Song Yunfei mengucapkan kata-kata itu, ekspresi banyak orang berubah. Mereka semua menyadari betapa seriusnya masalah ini. Mereka semua tahu bahwa Song Yunfei telah berjalan ke Chou Feng dan Pak Tua Gui Chou tidak hanya agar dia bisa mengejek Chou Feng. Seperti yang diketahui semua orang, Aula Sekte Hantu selalu memiliki hubungan persahabatan dengan Song Yunfei. Demi menjilat Song Yunfei, Aula Sekte Hantu telah memberi Song Yunfei banyak manfaat. Melalui upaya terus-menerus dari Aula Sekte Hantu, Song Yunfei memang semakin dekat dengan mereka. Orang-orang semua merasa bahwa jika Song Yunfei benar-benar berhasil sebagai penguasa suci Tanah Suci Starfall berikutnya, kerjasama antara Tanah Suci Starfall dan Aula Sekte Hantu akan semakin sering terjadi. Dan sekarang, Song Yunfei menyatakan bahwa keterampilan rahasia Chou Feng adalah barang curian dan tidak boleh dilelang begitu saja. Niatnya jelas, dia mencoba memberitahu Aula Sekte Hantu untuk tidak melelang keterampilan rahasia Chou Feng. Dia jelas mencoba menggunakan hubungannya dengan Aula Sekte Hantu untuk menghentikan Chou Feng mendapatkan kekayaan. Jika Aula Sekte Hantu masih bersikeras untuk melelang keterampilan rahasia Chou Feng, itu akan setara dengan memutuskan hubungan yang telah mereka jalin dengan Song Yunfei. Melihat ini, banyak orang yakin bahwa Song Yunfei bertekad untuk memusuhi Chou Feng. Dia bahkan menggunakan statusnya untuk memaksa Aula Sekte Hantu untuk tidak berbisnis dengan Chou Feng. Pada saat yang sama, orang banyak mulai merasa kasihan pada Chou Feng. Awalnya, untuk berteman dengan Aula Sekte Hantu pada saat seperti ini adalah sesuatu yang hanya menguntungkan dan tidak merugikan Chou Feng. Namun, dengan langkah dari Song Yunfei ini, kesempatan yang sangat menguntungkan bagi Chou Feng ini telah hancur. Lagi pula,
orang banyak tidak merasa bahwa aula sekte hantu secara pribadi akan menghancurkan hubungan mereka dengan Song Yunfei yang telah mereka habiskan bertahun-tahun untuk membangunnya, demi satu Chu Feng yang baru saja mereka temui. Teman kecil Song Yunfei, kata-katamu salah. Kita semua adalah orang yang berpandangan baik. Sebelumnya, Han Yu menyerang teman kecil Chu Feng dengan niat untuk membunuh. Namun, dia melebih-lebihkan kemampuannya, dan akhirnya tidak cocok. Itu semuanya. Adapun teman kecil Chu Feng, dia hanya melumpuhkan kultivasi Han Yu. Tindakannya bisa dikatakan sudah baik hati. Selain itu, dunia pembudidaya bela diri adalah dunia di mana yang kuat benar. Jadi bagaimana jika milik seseorang disita dari orang lain? Siapa di antara kekuatan yang hadir yang berani menyatakan bahwa semua warisan mereka diciptakan oleh mereka sendiri dan tidak dijarah dari orang lain hanya untuk dipamerkan sebagai warisan mereka sendiri? Pak Tua Gui Chou berkata. Kerumunan semua tercengang dengan kata-kata Pak Tua Gui Chou. Tak satu pun dari mereka yang mengantisipasi bahwa Pak Tua Gui Chou akan memilih Chu Feng, pendatang baru ini, tanpa ragu sedikit pun ketika dihadapkan pada pilihan untuk memilih antara Song Yunfei dan Chu Feng. Tindakannya berarti bahwa semua upaya yang telah diinvestasikan oleh Balai Sekte Hantu untuk berteman dengan Song Yunfei telah sia-sia. Namun, justru karena ini, orang banyak menyadari bahwa aula Sekte Hantu merasa bahwa Chu Feng jauh lebih berharga. Kalau tidak, mereka tidak akan membuat keputusan seperti itu. Ketika kerumunan di sekitarnya sudah terheran-heran, Song Yunfei, yang awalnya dipenuhi dengan percaya diri, jelas lebih terheran-heran lagi. Dia benar-benar tidak pernah mengharapkan aula sekte hantu yang telah menyanjungnya sepanjang waktu untuk membuat keputusan semacam ini demi satu Chu Feng. Pak Tua Gui Chou, kamu harus memikirkan masalah ini dengan benar, kata Song Yunfei dengan kerutan yang dalam di wajahnya. Dia masih belum menyerah. Lagi pula, Pak Tua Gui Chou hanyalah anggota aula sekte hantu dan bukan aula master aula sekte hantu. Karena itu, dia sekarang mengancam Pak Tua Gui Chou. Implikasi tak terucapkan Song Yunfei adalah untuk memberitahu Pak Tua Gui Chou bahwa jika aula sekte hantu memutuskan hubungannya dengan dia, Song Yunfei, untuk Chu Feng hari ini, maka tanggung jawab akan jatuh pada Pak Tua Gui Chou. Orang tua ini sangat mengerti apa yang dibicarakan teman kecil Song Yunfei. Anda tidak perlu bertanya lagi. Orang tua ini sudah memutuskan. Saya juga memiliki wewenang untuk membuat keputusan ini, kata Pak Tua Gui Chou. Mendengar kata-kata itu, ekspresi penonton sekali lagi berubah. Mereka benar-benar tidak pernah menyangka Pak Tua Gui Chou akan sekuat ini. Dia hanya tidak memberikan kelonggaran untuk membalikkan keadaan. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.